Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura Wijaya dengan NIM 33332400038 dari kelompok 4 Statistika 2. Nah, di sini saya ingin membuat video tutorial untuk tugas mingguan shift 2, yaitu pada modul 1, yaitu estimasi parameter. Nah, apa sih estimasi parameter itu? Jadi, estimasi parameter adalah sebuah cara untuk memperkirakan suatu nilai populasi berdasarkan data sampel yang kita peroleh. Nah, selanjutnya di sini kita langsung aja ke soal yang sudah diberikan. Kita akan menyelesaikan dengan dua software, yaitu yang pertama dengan RStudio dan yang kedua dengan Minitab. Langsung aja ke soalnya. Oke, di sini kita udah ada 3 soal dan udah ada juga sintaks RStudio yang udah saya buat. Yang pertama, soal pertama. Seorang supervisor ingin memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Dari 20 pelanggan yang diamati, diperoleh rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi sampel 4 menit. Diasumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Nah, nomor 1 ini termasuk ke estimasi rata-rata sampel kecil. Kenapa? Karena dia N-nya ini tidak lebih dari 30, yaitu N-nya hanya 20, sehingga dia termasuk ke estimasi rata-rata sampel kecil. Oke, di sini yang diketahui ini adalah informasi-informasi yang terdapat di soal. X-bar atau rata-rata dari soal yaitu rata-rata waktu pelayanan 35 menit. Selanjutnya, S-nya sama dengan 4, standar deviasi sama dengan 4, N-nya sama dengan 20, dan alpha sama dengan 0,01. Dari mana kita dapat alpha? Jadi, alpha ini kita dapatkan dari interval kepercayaan 100% dikurang dengan interval kepercayaan yang dipakai di dalam soal. Di dalam soal, interval kepercayaannya sebesar 99%, sehingga 100% dikurang 99%, kita dapatkan 0,01. Nah, selanjutnya kita mencari derajat kebebasan atau di sini dilambangkan dengan DF. DF itu kita dapatkan dengan N dikurang dengan 1. Tadi N-nya itu 20, dikurang 1 sehingga derajat kebebasannya kita dapatkan 19. Selanjutnya, di sini kita akan mencari nilai T kritis untuk alpha per 2 sama dengan 0,005 dengan DF atau derajat kebebasannya itu sama dengan 19. Nah, di sini untuk mencari titik kritis yaitu 1 dikurang alpha per 2. Jadi alpha per 2 ini 0,005 ini didapatkan dari 0,01 dibagi dengan 2 sehingga hasilnya 0,005. Oke, kita running dari bagian sini sampai ke titik kritis sehingga titik kritis kita dapatkan sebesar 2,860935. Selanjutnya kita akan mencari standar error dari soal tersebut. Standar error atau dilambangkan dengan SE. Ini S-nya kan tadi 4, standar deviasi dibagi dengan SQRT ini adalah akar, sehingga SQRT dikali dengan N. Kita running standar error. Nah, standar error kita dapatkan 0,8944272. Selanjutnya kita akan mencari batas bawah dan atas selang kepercayaan. Untuk mencari batas bawah atau lower bound, kita mencari dengan X-bar dikurang dengan titik kritis dikali dengan standar error. Nah, untuk mencari upper bound-nya, kita sama menggunakan rata-rata titik kritis dan juga standar error, tetapi dengan lambang yang berbeda. Kalau untuk mencari lower itu tandanya minus, sedangkan kalau untuk mencari yang upper itu tandanya plus. Oke,
Kita langsung aja running dan cetak hasil untuk selang kepercayaan. Nah, di sini didapatkan selang kepercayaan untuk nomor 1 yaitu sebesar 32,4411, 37,5589. Kita langsung aja ke software kedua, Computer. Sebelumnya aku udah membuatnya, tapi kita buat lagi. Oke, yang pertama, ketika kita udah ada di tampilan Minitab ini, kita cari Start, kita ke Basic Statis, lalu kita ke bagian satu sampel tag. Nah, di satu sampel tag ini, kita masukkan sampel size-nya itu 20, sampel min itu 35, dan standar deviasinya itu 4. Dan di bagian atas, kita pastikan kita memilih summaries data. Jangan lupa di bagian option, kita pilih sesuai dengan confidence level yang memang sesuai dengan soal. Nah, tadi kan soal nomor 1, confidence levelnya 99%, sehingga kita masukkan 99,0. Oke, kita pencet OK. Lalu kita klik OK lagi, dan didapatkan hasil sebesar 32,441 dan 37,559. Kita lihat hasil di RStudio, nah hasilnya sama ya, 32,4411 dan 37,5589. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita baca dulu soalnya. Suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Dari 500 pengguna sepeda motor terdapat 210 orang yang memilih parkir berbayar. Dari 450 pengguna mobil terdapat 120 orang yang memilih parkir berbayar. Nah, kita disuruh menentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara kedua kelompok tersebut. Jadi di antara kedua kelompok motor dan mobil yang mau parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Oke. Nomor 2 ini termasuk ke estimasi selisih dua proporsi. Yang pertama, diketahui N sama dengan 500, X sama dengan 210. Nah, N 500 dan X 210 ini dari 500 pengguna sepeda motor, ada 210 orang yang memilih parkir berbayar. Nah, selanjutnya ini adalah sampel populasi. Sampel populasinya ini kita membagi X1 dibagi dengan N1. Nah, untuk N2, X2 ini adalah 450 pengguna mobil. Nah, 120 orangnya yang memilih parkir berbayar. Ini juga sama untuk mencari sampel populasinya, kita dengan membagi antara X2 dibagi dengan N2. Lanjut ke alpha. Alphanya kita dapatkan 0,05 yang kita dapatkan dari 100% dikurang dengan interval kepercayaan di sini 95%, sehingga 100% dikurang 95% sama dengan 0,05. Selanjutnya kita di sini mencari selisih proporsi atau P-difference. Nah, P-difference-nya ini dengan mengurangkan populasi sampel yang pertama dikurangi dengan populasi sampel yang kedua. Nah, selanjutnya kita bakal mencari standar error. Standar error di sini SE atau standar error SQRT ini artinya adalah akar populasi sampel dikali dengan 1 dikurang populasi sampel 1 dibagi dengan N, ditambah populasi sampel 2 dikali dengan 1 dikurang populasi sampel 2 dibagi dengan N2. Nah, oke, kita running sampai ke bagian standar error dulu. Iyalah, maaf, tadi nggak sampai. Nah, kita running. Nah, didapatkan standar errornya yaitu sebesar 0,030360063. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Z kritis untuk alpha
per 2 sama dengan 0,025. Nah, sama ya. Alfanya kan tadi 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Z kritis 1 min alfa dibagi 2. Selanjutnya di sini ada batas bawah dan atas selang kepercayaan. Di sini untuk lower boundnya kita cari dengan P-different atau selisih proporsi dikurang dengan nilai Z kritis dikali dengan standar error. Untuk yang lower itu dikurang, sedangkan untuk upper itu ditambah. Selanjutnya cetak hasil untuk hasil selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi yang akan kita cari. Oke, kita running dulu. Nah, di sini kita dapatkan selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsinya, yaitu 0,0938279 dan 0,2128391. Kita langsung aja ke Minitab. Nah, oke, kita udah ada di software Minitab lagi. Kita jangan lupa pencet start, kita inject basic statis. Nah, untuk nomor 3 ini, kita menggunakan one variance. One variance ini untuk mencari simpangan baku dulu. Untuk mencari simpangan baku, kita menggunakan sampel standard deviation dengan sampel size 12 dari 12 karung beras. Sampel standar deviasinya tadi 0,35. Jangan lupa optionnya sesuai dengan selang kepercayaan di soal, yaitu 95%, jadi 95,0. Klik OK, lalu kita klik OK lagi, dan didapatkan hasil 0,248, 0,594. Kita ganti dulu decimal place-nya agar lebih sama dengan RStudio. Apakah sama hasilnya? Sama, 0,2473, 0,5942573. Selanjutnya kita akan mencari variansinya. Kita balik lagi ke Minitab untuk mencari variansi di dalam soal tersebut. Untuk ke variansinya kita pencet start lagi, kita ke basic statis. Kita masih di one variance. Lalu di bagian sini, tadi kan sebelumnya sampel standard deviation. Nah, kita di sini akan mencari sampel variance. Nah, sampel size 12, tadi kan 12 karung beras. Nah, sampel variance-nya 0,1225. Dari mana sih 0,1225? Dia itu standar deviasi dikuadratkan. Tadi 0,35 dikuadratkan jadi 0,1225. Jangan lupa kita cek optionnya, tadi 95. Ini sudah 95,0, sudah sesuai, sehingga kita klik OK. Kita klik OK lagi. Didapatkan hasil. Sebentar, saya ganti dulu desimalnya. Didapatkan hasil yaitu sebesar 0,061473 dan 0,353142. Kita samain dengan RStudio, apakah hasilnya sama? 0,061473 dan 0,353. 0,353. Nah, sama ya teman-teman hasilnya. Oke, mungkin dapat saya simpulkan bahwasannya hasil dari software RStudio dan Minitab itu menghasilkan angka yang signifikan, bahkan memang sama antara kedua software, sehingga mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!